Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran ini berkaitan dengan mata kuliah budgeting atau penganggaran, dan temanya pada video kali ini adalah anggaran produksi dan biaya produksi. Seperti yang kita tahui, yang namanya anggaran ini dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, dalam hal ini perusahaan manufaktur, agar bisa dengan mudah dilakukan monitoring oleh manajemen perusahaan. Atau dalam hal ini misalnya kenapa anggaran produksi ini penting dilakukan oleh perusahaan, supaya nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dalam rangka melaksanakan produksi, kegiatan produksinya. Nah, untuk anggaran produksi ini adalah rancangan atau rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualannya. Nah, ini tadi sesuai dengan kebutuhan penjualannya. Jangan sampai nanti berapa penjualan yang dianggarkan, ternyata yang diproduksi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Nah, dengan pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Nah, dalam hal ini juga manajemen perusahaan biasanya juga menetapkan nilai persediaan awal dan nilai persediaan akhir ini tentunya tadi supaya di periode berikutnya itu bisa dikendalikan jumlah produksi ataupun juga anggaran penjualan yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian yang perlu diketahui dari penyusunan anggaran produksi ini adalah ada formulasinya. Nah, formulasinya bahwa volume produksi ini sama dengan volume penjualan yang dianggarkan ditambah dengan nilai persediaan akhir dan persediaan awal yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Saya ulangi, volume produksi sama dengan volume penjualan yang sudah dianggarkan, kuantitasnya ditambah dengan kuantitas persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Atau ketika dibuat anggaran produksinya, maka formatnya kurang lebih seperti ini. Ingat, di kopnya biasanya nama anggarannya apa, perusahaan apa, dan untuk periode apa, apakah bulanan atau tahunan. Nah, ini tadi nilai penjualan nanti dituliskan di sini, kemudian nilai persediaan akhir yang dianggarkan berapa, totalnya antara penjualan dengan pendapatan ini disebut sebagai jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, kemudian jumlah barang yang dibutuhkan ini dikurangi dengan nilai persediaan awal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tadi, maka selisihnya disebut sebagai jumlah barang yang akan diproduksi. Oke. Karena kita bicara anggaran, maka ini prospeknya adalah ke masa depan atau ke periode yang akan datang. Makanya di sini jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Oke, selanjutnya anggaran produksi yang disusun lebih dari 1 bulan. Nah, di sini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan, yakni persediaan akhir barang jadi di suatu bulan itu akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Contoh misalnya persediaan akhir di bulan Januari, persediaan akhir per 31 Januari itu akan menjadi persediaan awal di bulan Februari. Kemudian persediaan akhir di bulan Februari itu menjadi persediaan awal di bulan Maret, dan seterusnya sampai dengan di sini persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir, misalnya di bulan Desember dalam satu periode, maka itu akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Oke, artinya sampai dengan Desember tahun 2021 misalnya. Itu artinya cut off-nya atau sampai dengan berakhir di situ sesuai dengan periode anggaran tadi.
Baik, kemudian kebijakan yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun anggaran produksi itu ada dua macam, yakni stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Secara garis besar, kalau dia kebijakan stabilitas produksi, maka yang stabil adalah produksi, tapi akibatnya volume persediaan menjadi tidak stabil. Bedanya dengan stabilitas persediaan, maka yang distabilkan adalah nilai persediaannya. Maka dampaknya volume produksinya yang menjadi tidak stabil. Oke, jelas ya? Kebijakan stabilisasi produksi, maka yang distabilkan adalah jumlah produksinya, sedangkan kebijakan stabilisasi persediaan ini yang distabilkan adalah nilai persediaannya. Yang pertama dulu, perusahaan menggunakan metode stabilitas produksi. Nah, kebijakan stabilisasi produksi ini maksudnya adalah misalkan diasumsikan perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 240.000 unit selama 1 tahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilitas produksi atau nilai stabilnya adalah untuk produksi, maka jumlah yang harus diproduksi setiap bulannya untuk tahun depan adalah tinggal dibagi 12 atau 240.000 unit dibagi 12 bulan atau setiap bulannya adalah 20.000 unit. Nah, kemudian ini ada contoh soal. PT Kreasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk bahan baku nih kayaknya. Oke. Nah, ini selama periode triwulan Oktober sampai dengan Desember 2008. 3 bulan ya. Dari Oktober, November sampai dengan Desember. Nah, ini adalah data-data nilai penjualan yang dianggarkan. Oke, dari Oktober ada 6.400 unit, lalu November 5.600 unit, kemudian bulan Desember 4.000 unit. Nah, kemudian ini nama produknya BB. Nama produk ya. Nama produk BB ini nilai persediaan akhir senilai 2.000 unit, sedangkan persediaan awal di bulan Oktober adalah 6.000 unit. Ingat tadi mulai dari Oktober, maka ini adalah disebut sebagai persediaan awal. Sedangkan terakhir di sini Desember ini persediaan akhirnya. Oke. Kemudian maka untuk bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2008 ini perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 12.000 unit. Dari mana? Nah, ini berdasarkan formulasi yang tadi. Yang ini. Volume produksi adalah volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Baik. Nah, tadi penjualannya totalnya adalah 16.000. Ini silahkan kalian totalkan, 6.400 ditambah 5.600 ditambah 4.000, totalnya adalah 16.000 unit penjualan yang dianggarkan. Kemudian ditambah dengan nilai persediaan akhir, ini ditambahkan, maka hasilnya adalah 18.000. Ini disebut sebagai jumlah barang jadi yang diperlukan. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan awal, 18.000 dikurang ini 6.000. Oke, dikurang 6.000, maka hasilnya adalah 12.000. Ini adalah jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, karena tadi sistemnya atau kebijakannya adalah stabilitas produksi, maka jumlah yang diproduksi tadi yang senilai 12.000 itu langsung saja dibagi 3. Ini langsung dibagi 3. Dari pembagian ini akan diperoleh jumlah volume produksi rata-rata sebesar 4.000 unit, ialah 12.000 dibagi 3 sama dengan 4.000 unit. Nah, alokasikan jumlah produksi ke masing-masing bulan sebanyak 4.000 unit. Jadi dialokasikan ke anggaran bulan
Oktober, November, dan Desember. Nih, siapkan nanti tabelnya seperti ini untuk membuat anggaran produksi dengan stabilitas produksi ya. Kayak tadi per bulannya dialokasikan sebanyak 4.000 unit karena yang distabilkan adalah nilai produksinya. Nih. Nah, ini saya isi 4.000. Kemudian ini juga 4.000. Ini juga 4.000. Baik. Nah, kemudian ini volume penjualan, ini kita input saja sesuai dengan di soal tadi. Yang ini 6.400, 5.600 dan 4.000. Kita masukkan ke sini sehingga totalnya adalah 16.000 untuk volume penjualan. Kemudian di kolom persediaan ini ada ditambah dengan persediaan akhir. Total bertanda bintang ini maksudnya adalah total barang jadi yang dibutuhkan atau volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Ini ditambah dengan ini. Volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Totalnya di sini nanti ditaruh. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal, hasilnya adalah volume produksi ini. Jadi setiap bulan nanti volume produksinya sama, 4.000, 4.000 dan 4.000 karena tadi stabilitas produksi. Oke. Nah, kita isi yang di bagian tengah yang masih kosong ini. Nah, karena tadi di sini diketahui persediaan akhir di bulan Oktober belum diketahui, sehingga total barang jadi yang dibutuhkan juga belum diketahui untuk di bulan Oktober, tapi persediaan awalnya tadi sudah diketahui ya di soal. Nah, ini persediaan awal Oktober 6.000 dan persediaan akhir Desember 2.000. Nih, saya kasih tanda merah 6.000 dan 2.000, dan ini juga saya turunkan ke sini. Ini bukan dijumlahkan ya, nanti dari atas sini ke bawah, bukan untuk yang kolom persediaan. Jadi untuk persediaan awal yang 6.000 di bulan Oktober nanti diturunkan di bawah sini, dan persediaan akhir di bulan Desember nanti turunkan juga ke sini. Oke, sekarang kita isi di kolom yang tengah ini. Karena di sini belum diketahui, jadi kita tidak bisa menghitung yang di sini dan di sini karena di sini kosong. Tapi yang di sini bisa kita tentukan karena di volume produksi dan persediaan awalnya sudah diketahui untuk bulan Oktober. Nah, di sini total barang jadi yang dibutuhkan dikurang dengan persediaan awal sama dengan 4.000. Atau berapa di sini kalau dikurang 6.000 hasilnya 4.000. Berarti total barang jadi yang dibutuhkan di bulan Oktober adalah tinggal ditambahkan volume produksinya dan persediaan awalnya, atau nilainya adalah 10.000. Nih ya, nanti total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal, 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 4.000. Sehingga nilai persediaan akhir di bulan Oktober tinggal diselisihkan. 10.000 dikurangi 6.400 atau nilainya adalah 3.600. Nah, kemudian itu bulan Oktober. Di bulan November, ingat tadi persediaan akhir di bulan Oktober itu akan menjadi persediaan awal di bulan November. Persediaan akhir di bulan tertentu di suatu bulan itu akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Nah, makanya ini saya tarik tanda panah 3.600. Oke, ini dilanjutkan ke sini. Berapakah total barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan November? Berarti tinggal ditambahkan 4.000 ditambah 3.600 adalah 7.600. Nah, kemudian di sini tinggal diselisihkan. 7.600 dikurangi 5.600 adalah 2.000. Kemudian setelah selesai di bulan November, maka persediaan akhir di bulan November itu menjadi persediaan awal di bulan Desember. Nah, nih saya tarik tanda panah sehingga nilai barang jadi yang dibutuhkan di bulan Desember adalah 4.000 ditambah 2.000 atau nilainya adalah 6.000. Nah, sehingga
pas ya jadinya di sini. Volume penjualan di bulan Desember 4.000 ditambah persediaan akhirnya 2.000, itu totalnya adalah 6.000, kemudian dikurangi persediaan awal di bulan Desember adalah 2.000, sama dengan 4.000 jumlah produksinya. Jadi di sini tinggal diisi juga 16.000 ditambah dengan 2.000 adalah 18.000. Kemudian dikurangi 6.000 tadi persediaan awal di bulan Oktober, sehingga jumlah produksinya selama 3 bulan ini adalah 18.000 dikurangi 6.000 adalah 12.000. Sama juga di sini 12.000. Yang 18.000 ini juga akan sama di sini. Nah, ini jumlah barang jadi yang diperlukan. Baik, itu untuk kebijakan penyusunan anggaran produksi untuk metode stabilitas produksi. Kemudian metode yang berikutnya adalah stabilitas persediaan. Nah, kalau stabilitas persediaan berarti yang stabilnya adalah nilai persediaannya. Cuman dampaknya adalah volume produksinya yang jadinya fluktuatif. Nah, ini kenapa dilakukan kebijakan stabilisasi persediaan ini? Yaitu perusahaan tidak ingin tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan untuk setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Perusahaan yang memiliki ruang persediaan terbatas atau menghadapi biaya sewa gudang yang tinggi, maka cocok untuk menerapkan kebijakan seperti ini. Oke, ini contoh. PT Pancaran Sinar Mulia PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya untuk periode Oktober sampai dengan Desember. Sama seperti tadi, berikut adalah data penjualannya. 8.000 ditambah 12.000 ditambah 10.000, sehingga total penjualan di bulan Oktober sampai dengan Desember atau selama 3 bulan itu adalah 30.000 unit. Kemudian diketahui persediaan akhirnya 7.200. Ini mengacu pada bulan Desember ini. Sedangkan persediaan awal ini mengacu pada di bulan Oktobernya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Nah, karena tadi persediaan awal dan akhirnya berbeda ya. Ini lebih banyak persediaan akhir dibandingkan persediaan awal. Selisihnya di situ sebesar 2.400. Nih, 7.200 dikurangi 4.800 atau ada selisih sebesar 2.400 unit. Di mana 2.400 ini di sini kelebihannya ada di persediaan akhir dibandingkan persediaan awal, atau persediaan akhirnya lebih tinggi 2.400 dibandingkan persediaan awalnya. Nah, ini ya, pada contoh tersebut jumlah persediaan akhir lebih banyak 2.400 dibandingkan persediaan awalnya. Kemudian pertambahan persediaan barang jadi sebanyak 2.400 yang tadi, yang ini dialokasikan merata selama 3 bulan, sehingga tambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit. Nah, kemana ditambahkan? Ke persediaan awal, karena tadi yang lebih sedikit adalah persediaan awal. Jadi yang kelebihan sebesar 2.400 itu dibagi 3, kemudian hasil pembagiannya tadi dialokasikan untuk menambah nilai persediaan awal di setiap bulannya. Contoh kayak tadi, karena lebihnya adalah 2.400 untuk persediaan akhir, maka tambahan persediaan di setiap bulan adalah 800 unit, yaitu 2.400 dibagi dengan 3. Nah, sehingga persediaan awal di bulan Oktober yang tadinya 4.800 unit, maka ketika masuk ke awal November atau 1 bulan berikutnya, 4.800 ditambah dengan 800, sehingga menjadi 5.600 unit untuk persediaan awal November. Kemudian persediaan awal Desember
ditambahkan lagi sebanyak 800. Nah, ini sehingga menjadi 6.400 unit di awal Desember. Kemudian di akhir Desember yang 6.400 unit tadi, yang sebelumnya tadi ditambahkan lagi sebanyak 800, jadi 3 kali dia menambahkan supaya pas 2.400 unit tadi ya. Nah, ini sama dengan 7.200 unit. Jadi sama dengan di sini. Awalnya 4.800, akhirnya menjadi 7.200. Nih. Awalnya adalah 4.800 dan akhirnya adalah 7.200. Nah, bagaimana menyusunnya? Oke. Menyusunnya seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi, kita buat dulu tabel untuk stabilitas persediaan, sama seperti yang stabilitas produksi tadi, hanya saja nanti metodenya yang berbeda. Jadi untuk penjualannya silahkan dimasukkan ke sini, sama seperti tadi. Ini yang 8.000, 12.000 dan 10.000 dimasukkan ke sini, sehingga total penjualannya selama 3 bulan itu adalah 30.000. Kemudian masukkan persediaan awal di Oktober dan persediaan akhir di Desember, 7.200. Nah, kemudian berapakah nilai volume produksinya? Karena tadi sudah kita ketahui ya, di sini nanti untuk total kita kerjakan dari bulan Desember dulu, karena yang paling memungkinkan dikerjakan adalah di bulan Desember dulu. Di sini penjualannya diketahui 10.000 dan persediaan akhirnya adalah 7.200, sehingga totalnya di sini adalah total barang yang dibutuhkan sebesar 17.200. Nah, kemudian nilai persediaan awal di bulan Desember, nilai persediaan awal di bulan Desember 6.400 yang ini. Nah, di sini 6.400. Kemudian tadi persediaan awal di bulan Desember itu adalah persediaan akhir di bulan November. Kebalik ya. Kebalik jadinya dengan yang tadi. Ini saya kasih tanda panah sini. Nah, sini 6.400. Oke, sehingga totalnya di bulan November jumlah produksi barang yang dibutuhkan di sini adalah 12.000 ditambah 6.400. Berapa? 18.400 ya. Kemudian berapa persediaan awalnya? Persediaan awal di bulan November ini 5.600. Nah, kemudian persediaan awal di bulan November itu sama dengan persediaan akhir di bulan sebelumnya. Ini. Kita masukkan ke sini. Baik. Nah, sehingga di bulan Oktober totalnya adalah 8.000 ditambah 5.600 atau 13.600. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menghitung volume produksinya. Berapa jumlah produksi yang dianggarkan di bulan Oktober, November, dan Desember. Ini dari total 13.600 tinggal dikurangi dengan persediaan awalnya di bulan Oktober. Nilainya berapa?
13.600 dikurangi 4.800 berapa, 8.800 ya, 8.800. Kemudian di bulan November 18.400 dikurangi 5.600, nilainya adalah 12.800. Kemudian di bulan Desember 17.200 dikurangi 6.400, nilainya adalah 10.800. Nah, sehingga nanti ditotalkan yang paling bawah, volume penjualan selama bulan Oktober sampai dengan Desember adalah 30.000, kemudian persediaan akhir di bulan Desember adalah 7.200. Jadi totalnya adalah 37.200, lalu dikurangi dengan persediaan awal di bulan Oktober sebanyak 4.800, sehingga selama 3 bulan itu volume produksinya adalah sebesar 37.200 dikurangi 4.800 berapa? 32.400. Ini kalau ditotalkan juga 8 ke 3 24 2 10 12 pas ya, 32.400. Nah gitu, cuman untuk persediaan jadinya yang stabil, tapi produksinya tidak stabil. Nah, oke, mungkin secara garis besar seperti itu. Lanjut ke anggaran biaya produksi. Kalau tadi membuat anggaran produksinya, sekarang anggaran biaya produksi. Jadi di sini anggaran biaya produksi seperti yang kita ketahui, biaya produksi itu ada 3 macam, ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kalau yang terlibat langsung dalam proses produksi itu ada bahan baku, pemakaian bahan baku, dan pembayaran untuk tenaga kerja langsung atau yang berkaitan langsung dengan produksi. Sedangkan biaya overhead ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan namun tidak bersinggungan langsung atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksinya, tapi juga merupakan bagian dari kegiatan produksi. Nah, di sini ada beberapa sub anggaran untuk biaya produksi, yakni anggaran pemakaian bahan baku, kemudian anggaran pembelian bahan baku, lalu yang ketiga anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Nah, anggaran pemakaian bahan baku di sini menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Jumlahnya ya, kuantitas. Kemudian informasi kuantitas ini diperoleh dari anggaran produksi yang sudah kita buat sebelumnya tadi, yang pakai metode stabilitas produksi dan juga stabilitas persediaan. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku ini diperoleh dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unitnya. Kemudian yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini yaitu jumlah bahan baku itu diperlukan untuk produksi, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Ini diperoleh anggaran pemakaian bahan baku, anggaran yang ini tadi. Kemudian jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode itu ditentukan oleh kebijakan manajemen perusahaan. Oke, kemudian jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode ini merupakan persediaan bahan baku awal. Jadi kalau dibuat dalam bentuk anggaran pembelian bahan baku, maka formatnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, ada kain, ada kancing, kemudian berapa nilai persediaan akhirnya, ini sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, kemudian ditambahkan sama seperti tadi ya rumusnya, ditambahkan maka hasilnya adalah jumlah kebutuhan bahan baku, lalu dikurangi dengan persediaan awal. Ini juga sumbernya dari manajemen perusahaan juga, lalu disebut sebagai jumlah bahan baku yang harus dibeli. Nih,
habis ke jumlah kebutuhan bahan bakunya tadi dikurangi dengan persediaan awal, maka nilainya adalah di sini. Kemudian jumlah bahan baku yang harus dibeli itu tinggal dikalikan dengan harganya, maka itulah yang disebut sebagai total biaya pembelian bahan baku. Kemudian yang ketiga, anggaran tenaga kerja langsung. Di sini adalah tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja atau pegawai yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran ini, yang pertama adalah kegiatan-kegiatan untuk memproduksi barang seperti pemotongan dan penyucian bahan baku, pengemasan barang jadi. Kemudian juga jumlah barang jadi yang direncanakan, berapa yang direncanakan untuk diproduksi, maka itu sumbernya adalah dari anggaran produksi. Kemudian yang ketiga, juga harus diketahui standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, atau berapa jumlah jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit barang. Lalu diperkirakan upahnya per jamnya berapa, karena biasanya kalau tenaga kerja langsung ini mereka diupah berdasarkan jam kerja langsungnya. Oke, kemudian format anggaran tenaga kerja langsung seperti ini, berapa jumlah produksinya, lalu dikalikan dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya, dikalikan sehingga diperolehlah jumlah jam tenaga kerja langsung. Nah, nanti tinggal dikalikan saja berapa upah atau tarifnya, atau upah per jamnya. Kalikan, hasilnya disebut sebagai jumlah biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang keempat, anggaran biaya overhead produksi. Biaya overhead tadi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau di sini tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Nah, di sini contoh BOP atau biaya overhead produksi ini adalah biaya bahan baku tidak langsung, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, contohnya seperti kayak biaya biaya admin, pegawai admin. Jadi kalau di bagian administrasi dia tidak terlibat langsung dalam proses produksi ya, maka itu dikategorikan juga sebagai biaya overhead produksi atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Lalu ada honor petugas pengawas, supervisor, ada biaya listrik dan biaya perlengkapan dan lain-lain. Kemudian nanti BOP ini juga akan diklasifikasikan berdasarkan perilaku biaya. Ada biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan biaya semi variabel. Jadi kalau biaya tetap dia bersifat statis atau tidak berubah dalam ukuran tertentu, maka di sini berapapun jumlah produksinya biasanya relatif tetap. Tapi ingat, kalau jam mesin dia punya kapasitasnya juga, ada batas-batasnya. Kemudian untuk biaya variabel ini berubah-ubah tergantung banyaknya unit produksi. Semakin banyak yang diproduksi, maka biaya variabelnya semakin tinggi. Semakin sedikit yang diproduksi, maka biaya variabelnya juga semakin rendah. Sedangkan biaya semi variabel ini adalah biaya yang di dalamnya ada komponen variabel dan tetap. Nah, jadi contohnya di sini kayak biaya listrik, biaya telepon itu juga termasuk. Kadang biaya listrik itu sama PLN, meskipun kita tidak menyalakan listrik, kadang ada di situ biaya yang harus dibayar setiap bulannya atau tetap meskipun kita tidak pakai. Misalnya kayak telepon juga, kalau kita tidak menggunakan telepon selama 1 bulan, kita tetap ada kewajiban di situ membayar. Nah, jadi kayak apa istilahnya itulah, abonemen kalau nggak salah. Nah, itu merupakan unsur biaya tetapnya. Tapi semakin banyak kita menggunakan suatu peralatan yang menggunakan listrik tadi, semakin banyak kita menggunakan listriknya, maka biaya variabelnya juga akan semakin tinggi. Oke. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini adalah
jumlah produksi barang jadi yang direncanakan, karena jumlah produksi ini umumnya akan menentukan biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, terutama tadi dalam hal biaya variabelnya ya. Kalau jumlah produksinya semakin tinggi ya variabelnya juga akan semakin tinggi. Kemudian jumlah BOP tetap yang dianggarkan, misalnya kayak biaya sewa mesin ini tetap, biaya gaji tenaga kerja tidak langsung itu juga tetap. Kemudian jumlah biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan, misalnya biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabrik ya. Jadi kalau misalnya jam mesinnya bertambah tinggi, maka bahan bakar yang dibutuhkan untuk operasionalnya juga akan semakin banyak. Lalu jumlah biaya overhead pabrik semi variabel, misalnya biaya listrik dan telepon tadi. Nah ini. Jadi nanti diklasifikasikan untuk yang biaya overhead pabrik, apakah biaya ini termasuk variabel atau tetap. Kadang ada juga yang dua-duanya dicentang. Kalau dua-duanya dicentang ini maksudnya berarti dia semi variabel. Nah, ada komponen variabel, ada komponen tetap. Nih. Oke. Ini format anggaran biaya produksi secara keseluruhan setelah tadi menghitung biaya bahan baku, kemudian dimasukkan juga anggaran biaya tenaga kerja langsungnya dan dimasukkan lagi biaya overhead produksi. Sehingga ditotalkan ini ditambahkan menjadi total biaya produksi. Baik, mungkin sampai di sini ya video pembelajaran kali ini. Silahkan kalian pelajari lagi dari bukunya langsung, karena di situ juga ada latihan soalnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian dan juga buat ibu sendiri nantinya, tentunya untuk perbaikan kedepannya juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.